yang membentuk undang-undang melibatkan dua negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Kalau kita mencoba untuk melihat sejarah secara umum, ya, gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi itu sendiri juga dalam rangka untuk melindungi hak warga negara. Saya sedikit menyinggung pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria yang memang menjadi rujukan setiap kita ingin mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi yang dipropori oleh Kelsen. Itu juga pemikirannya karena memang dalam rangka untuk melindungi hak warga negara yang memang warga negara sebagai pembentuk negara itu sendiri. Oleh karena itu, hak-hak warga negara pun juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ketika kita ingin memastikan apakah pembentukan atau materi muatan undang-undang itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, ya harus menggunakan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, ini konsekuensi kita tadi setelah mendudukkan dalam struktur kelembagaan negara sejajar. Sudah tidak ada lembaga tertinggi negara. Kedudukan lembaga negara sebagai lembaga-lembaga yang menyelenggarakan negara kita dudukan secara sejajar, tetapi yang membedakan adalah kewenangannya. Nah, kewenangannya itu pun juga kita yang menentukan sehingga kita sepakati di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Profesor Jimli itu selalu menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konsensus nasional, kesepakatan kita di dalam bernegara. Sehingga siapapun kita harus tunduk kepada konstitusi. Nah, dalam konteks memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kita dudukkan secara sejajar ini berpotensi adanya gesekan kewenangan. Makanya harus dicarikan forum untuk menyelesaikannya. Jadi kalau secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing lembaga negara itu mempunyai kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Seperti MK, kewenangannya yang hari ini sudah kita diskusikan. Kemudian kewenangan DPR kita ketahui sebagai satu pembentuk undang-undang, salah satunya selain soal anggaran dan pengawasan, lalu presiden dan BPK dan lainnya itu mempunyai kewenangan yang secara tegas ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Nah, ini juga kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sekiranya ada partai politik yang semangatnya tidak mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
sekali itu memang menjadi pekerjaan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan tentang perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan pemilihan umum ini tidak hanya pemilihan umum legislatif yang di dalamnya ada pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD, tetapi juga pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, di dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangannya, Mahkamah Konstitusi mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena tadi ide dasarnya adalah untuk melindungi hak warga negara yang sering disebut sebagai hak konstitusional. Hak kita yang memang diberikan oleh konstitusi atau oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian selain 4 kewenangan yang sudah saya sebutkan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga nomenklaturnya agak berbeda, bukan kewenangan tetapi kewajiban. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. Secara lengkap itu memang sekiranya ada dugaan yang disimpulkan oleh DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, nah forum